Halo selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Dan kali ini kami mengangkat tema efek ganda pembangunan PSN. Dan di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya redaktur Lampung Pos Ricky Marli. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Efek ganda pembangunan PSN. Proyek Strategis Nasional atau PSN terus dikebut Presiden Joko Widodo. Setidaknya ada 3 proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi agenda Presiden ke Lampung. Mulai dari peresmian Bendungan Marga 3 di Lampung Timur, peresmian sistem penyediaan air minum atau SPAM, Tegi Neneng Bandar Lampung, dan peresmian Pasar Pasir Gintung. Berdasarkan kajian dari Bappenas pada 2023, sebanyak 37 PSN telah berhasil diselesaikan dengan nilai 475,4 triliun rupiah. Itu terdiri dari 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 sektor perkereta-apian, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara, dan 2 ketenaga listrikan. Dengan penambahan penyelesaian tersebut, maka secara keseluruhan total PSN yang telah diselesaikan sejak 2016 hingga 2023 menjadi 190 PSN. Adapun nilai investasi sebesar 1.515,4 triliun rupiah dan diperkirakan telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta. Seluruh upaya pembangunan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 3 tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Pembangunan PSN juga telah memberikan berbagai manfaat, salah satunya yakni menjadi penunjang konektivitas. Dengan beroperasinya 24 pelabuhan baru dan peningkatan pelayanan 60 pelabuhan penyeberangan, PSN mampu menguatkan infrastruktur poros maritim. Selain itu, terdapat infrastruktur udara yang telah dioperasikan seperti 19 bandar udara baru dan 6 lokasi fasilitas kargo udara. Pada sisi hilirisasi industri dan investasi, PSN mampu mendukung akselerasi pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK dan industri strategis dengan mendorong pengembangan 20 KEK dengan realisasi investasi sebesar 117 triliun rupiah serta penambahan 8 kawasan industri strategis yang telah beroperasi dengan realisasi investasi senilai 299,7 triliun rupiah dan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebanyak 149.282 orang. Dengan berbagai dampak signifikan tersebut, pembangunan PSN akan terus didorong untuk tahun 2024 dengan target penyelesaian sebanyak 41 PSN. Adapun untuk 31 proyek diperkirakan dapat diselesaikan hingga Oktober 2024 dan sisanya 10 PSN akan diselesaikan periode Oktober hingga Desember 2024. Di Lampung, dengan menghabiskan anggaran 1,38 triliun rupiah, sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kota Bandar Lampung dapat melayani 60.000 warga untuk akses air bersih. Saat peresmian SPAM itu, Presiden menyebut anggaran SPAM dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Sementara itu, saat meresmikan Bendungan Marga 3 di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Joko Widodo menyatakan bendungan itu akan mengaliri lahan persawahan yang ada di Lampung Timur dan Lampung Selatan. Selain itu, untuk meminimalisasi potensi banjir di daerah, bendungan yang dibangun sejak 2017 tersebut merupakan proyek strategis yang menelan anggaran sebesar 846 miliar rupiah. Meski tengah menyelesaikan proses pembebasan lahan, pemerintah berupaya agar semua bisa selesai sesuai aturan. Total masih ada 846 bidang yang belum rampung, sedangkan presentasi pembayaran pembebasan lahan warga itu sudah mencapai 87%. Di Pasar Pasir Gintung, sebanyak 330 pedagang Pasar Pasir Gintung sudah menempati lapak baru mereka. Presiden menyebut anggaran untuk pembangunan Pasar Pasir Gintung itu sebesar 38 miliar rupiah. Pasar diharapkan menjadi pasar percontohan dan penggerak ekonomi masyarakat. Lampung memang kerap menjadi atensi utama daerah yang sering dikunjungi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ada peresmian jalan tol Trans Sumatera yang juga menjadi PSN. Kemudian ada Bakauheni Harbour City atau BHC yang juga merupakan usulan dari Pemprov Lampung untuk menjadikan kawasan Bakauheni terintegrasi. Terbaru adalah kelanjutan pembangunan pusat
Direktorat Pemprov Lampung yang berada di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Publik mengapresiasi semua upaya pemerintah melalui PSN. Harapannya ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Semua efek berganda dari PSN diharapkan mampu menggenjot perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kak Riki, apa yang ingin disampaikan dalam tema kita kali ini? Ya, jadi kita ini mengenai efek atau dampak dari PSN atau Proyek Strategi Nasional di Lampung. Salah satu yang diresmikan oleh Jokowi hari ini adalah Bendungan Marga 3 Lampung Timur, kemudian sistem penyediaan air minum di Tigeneneng, Bandar Lampung, yang nanti akan mengairi di daerah Lampung Selatan dan juga Bandar Lampung. Nah, ini salah satu proyek strategis dari pemerintahan Joko Widodo, terutama mengenai infrastruktur. Nah, jadi di menjelang berakhirnya masa Presiden Jokowi, kemungkinan beliau sangat gencar untuk meresmikan proyek-proyek strategis nasional, terutama infrastruktur yang nantinya akan berefek ke masyarakat, terutama untuk pengairan, persawahan yang nanti akan bermanfaat untuk pertanian. Iya, sebelum kita lebih jauh lagi terkait PSN yang ada di Provinsi Lampung sendiri, sebenarnya efek ganda seperti apa yang ingin disampaikan dalam tema kita kali ini? Ya, jadi efek gandanya banyak sekali ya. Jadi ini terutama ketika kita berada di musim kemarau ya. Jadi ketika proyek SPAN atau penyediaan air minum ini bermanfaat, nah ini akan bermanfaat juga untuk masyarakat dalam hal air minum untuk masyarakat sendiri. Kemudian juga untuk bendungan, kita tahu sendiri bendungan itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk pengairan di persawahan, terutama juga di daerah. Berarti efek ganda ini untuk kepentingan masyarakat, balik lagi ya Kak Riki ya. Oke, baik, kita tahan sejenak Kak Riki. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana, karena sesaat lagi bedah tajuk Lampung Pos akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menemani kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita masih membahas terkait
PSN atau Proyek Strategis Nasional yang ada di Provinsi Lampung. Kali ini mungkin yang disoroti adalah terkait Pasar Pasir Gintung yang baru saja diresmikan oleh Presiden pada tanggal 26 Agustus 2024. Lalu ada Bendungan Marga 3 dan juga ada SPAM. Menurut dari Lampung Pos sendiri, kenapa 3 hal ini menjadi penting untuk dimasukkan dalam PSN ini sendiri? Ya, menurut Lampung Pos ini sangat krusial sekali ya untuk masyarakat ya, terutama di Bendungan Marga 3 itu dengan begitu luasnya bendungan, dengan banyaknya kubik air, nah itu bisa mengairi sawah atau pertanian yang ada di sana. Kemudian mengenai SPAN ini terutama untuk air minum, kita tahu perusahaan daerah air minum sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Nah ini proyek yang diresmikan oleh Pak Presiden ini nanti ke depan sangat membantu sekali. Kemudian ini mengenai Pasar Pasir Gintung. Ini dalam hal perdagangan atau dari sisi ekonomi. Nah, jadi beberapa bulan sebelumnya atau kalau tidak salah beberapa tahun sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah mengunjungi Pasar Pasir Gintung. Nah, jadi di situ memang fasilitas memang kurang mendukung di pasar itu. Jadi ketika ada keluhan masyarakat, kemudian pihak pemerintah kota meminta bantuan bagaimana untuk mengembangkan pasar itu. Nah, jadi Presiden, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk membantu pemugaran atau rehabilitasi dari pasar itu. Nah, jadi hari ini alhamdulillah sudah jadi dan diresmikan oleh Pak Presiden. Nah, jadi ke depan kita harapkan pasar ini bergeliat dari sisi ekonominya. Iya, kalau misalkan kita bahas satu persatu Kariki terkait revitalisasi Pasar Pasir Gintung sendiri. Menurut Kariki, seperti pemberitaan-pemberitaan yang sudah-sudah, terkadang masih ada pedagang yang bandel dan masih berjualan di badan-badan pinggir-pinggir jalan seperti itu. Apakah dengan adanya Pasar Pasir Gintung dengan perwajahan baru ini gitu ya, pemerintah Kota Bandar Lampung bisa merangkul para pedagang ini semua sehingga bisa dialokasikan ke tempat yang baru ini, Kak Riki? Ya, jadi Kementerian PUPR itu sudah menyerahkan pengelolaan Pasar Pasir Gintung ke pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan ya. Kemudian di Dinas Perdagangan juga itu biasanya ada di setiap pasar itu ada UPT namanya, UPT. Nah, ini kita harapkan melakukan pengelolaan pasar dengan baik. Nah, kita tahu mungkin tidak hanya terjadi di Pasar Pasir Gintung ya, mungkin juga di pasar terutama di Indonesia, ketika ada sebuah gedung untuk dalam proses jual beli. Nah, tapi di lain tempat atau beberapa bulan kemudian muncul pedagang baru yang tidak memiliki lapak sendiri di dalam gitu. Kemudian ketika itu terjadi, banyak sekali pedagang yang memang berjualan di depan bangunan pasar itu sendiri. Nah, jadi ketika kita bilang itu adalah pasar modern, nah tapi melihat realitanya itu sangat tidak layak gitu dibilang sebagai pasar modern, karena memang yang seharusnya di depan untuk fasilitas misalnya seperti parkir atau dan lain sebagainya, tapi diisi oleh pedagang. Ini kan membuat pemandangan itu terlihat kusam atau kumuh gitu. Jadi ini tugas dari pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan. Kita harapkan jangan lagi ada yang seperti itu, karena memang ketika kita lewat di jalan di sekitar Pasar Pasir Gintung, Pasar Semem atau di Pasar Tengah di sekitaran situ, memang dia semakin maju gitu. Padahal itu jalannya itu lebar, tapi itu menyempit karena terlihat banyak sekali pedagang yang memang berjualan di pinggir jalannya. Jadi ini keluhan juga dari pihak pedagang yang mendapatkan lapak di dalam. Ketika banyak yang berjualan di depan,
itu bisa mengurangi pendapatan dari pedagang yang ada di dalam. Gitu. Menurut Anda sebenarnya seperti apa, Kak Riki, gitu ya, solusi yang tepat sehingga para pedagang ini, ayo sama-sama semuanya pindah ke gedung yang baru ini sehingga tidak ada namanya iri-irian, mungkin gitu, Kak Riki. Oke, jadi ini pedagang itu memang sudah ada penempatan di dalam ya, sudah ada misalnya sekitar 300, kemudian 400, kemudian sebulan 2 bulan berjalan rapih gitu. Tapi kemudian selanjutnya itu tidak lama kemudian akan terlihat amburadul lagi gitu. Jadi ini kita harapkan dari pihak Dinas Perdagangan atau dibantu juga oleh Dinas Satpol PP untuk memberikan pengawasan atau penertiban bagaimana caranya agar pasar itu tidak semerawut gitu. Jadi ini tugas dari pemerintah kota, termasuk juga Dinas Satpol PP yang menegakkan perda bahwa pedagang di dalam pasar itu memang sudah ada pendapatan resmi dari Dinas Perdagangan gitu. Kemudian ketika ada pedagang yang berada di luar itu bisa dibilang adalah pedagang liar gitu. Jadi ini yang membuat pasar itu terlihat semerawut. Nah, jadi ini harus ada penegasan, penertiban dari dinas terkait. Gitu. Iya, baik. Semoga nantinya ada penertiban dari pedagang-pedagang yang masih bandel gitu ya, Kak Riki ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi masih ada 2 PSN yang terjadi di Provinsi Lampung seperti Bendungan Marga 3 dan juga SPAM. Yang menarik juga adalah SPAM gitu ya. Menurut Anda, Kak Riki, apakah ini masih banyak masukan dari warga gitu terkait penyediaan air bersih yang kurang merata di Provinsi Lampung, Kak? Iya, jadi ini memang di setiap daerah di setiap daerah ada namanya PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum. Tapi kita tahu setiap PDAM itu tidak bisa menjangkau secara keseluruhan gitu karena memang keterbatasan alat dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika itu PDAM itu tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, nah jadi hadirlah SPAN ini gitu. Jadi ini sebenarnya proyek sudah lama ya. Jadi dari tahun dari pemerintahan wali kota sebelumnya itu sudah dianggarkan, dilaksanakan pembangunan dan baru hari ini untuk diresmikan. Nah, jadi ini kita harapkan ke depan ini memberikan manfaat yang cukup baik untuk masyarakat karena memang kalau tidak salah ini baru pertama kali di Bandar Lampung atau termasuk juga di Lampung Selatan terkait dengan SPAM ini gitu. Jadi ini untuk masyarakat terutama untuk kebutuhan air minum yang bersih untuk masyarakat gitu. Ya, semoga dengan adanya PSN yang terjadi di Provinsi Lampung ini lebih menggeliatkan lagi ekonomi di Provinsi Lampung dan juga bermanfaat tentunya untuk masyarakat ya, Kak Riki ya. Baik. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka.
Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos, dan kali ini kami akan berbahas trending topik yang ada di Lampung Pos Group. Kita mulai dari lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya. Presiden Jokowi resmikan Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Eva Dedi Amrullah masuk dalam 13 rekomendasi Cakada dari Gerindra Lampung. 330 pedagang resmi tempati pasar Pasir Gintung. 71 guru besar UPI serukan stop pembangkangan konstitusi. Dan yang terakhir, anak juru parkir meraih medali emas untuk Lampung di ajang LKS nasional. Ini yang membanggakan adalah ternyata semuanya bisa berprestasi, Kariki. Kita tunjukkan dari anak juru parkir yang bisa meraih medali emas. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, ini adalah salah satu siswa yang ikut dalam lomba kompetisi siswa tingkat nasional yang dilaksanakan di GSG Unila. Ini kita cukup berbangga karena ini siswa SMK 4 Bandar Lampung. Ini satu-satunya siswa dari Lampung yang meraih medali emas dari segi dalam karya perhotelan, kalau tidak salah ya. Nah, jadi ini dia tidak minder walaupun orang tuanya sebagai juru parkir, kemudian ibunya berjualan warung kecil. Nah, jadi dengan keterbatasan itu dia berprestasi mengharumkan nama Provinsi Lampung. Jadi kita cukup bangga. Jadi keterbelakangan atau itu dari orang tua tidak mengganggu dia untuk menunjukkan prestasinya. Iya, berarti di sini juga bisa menjadi salah satu motivasi juga bagi anak bangsa. Tidak ada patokan kaya dan miskin gitu ya, Kariki, tapi semuanya bisa berprestasi di sini ya. Baik, Kariki, kita akan lanjutkan lagi pemirsa Metro TV Lampung di trending topik yang ada di lampungpos.id. Masih dengan tema kita hari ini di Bedah Tajuk Lampung Pos. Mungkin dari Anda seperti apa harapannya ke depannya, Kariki, terkait dengan proyek strategis nasional sendiri yang ada di Provinsi Lampung? Oke, jadi harapannya biasanya setelah peresmian itu terkadang memang tidak langsung berfungsi gitu, karena ini lagi menunggu acara seremonial. Tapi kita harapkan infrastruktur yang diresmikan oleh Pak Presiden hari ini, SPAM, kemudian Bendungan Marga 3 dan juga Pasar Pasir Gintung, itu kita harapkan langsung berfungsi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama dari segi pertanian, kemudian dari segi ekonomi dan juga kebutuhan air bersih. Nah, apalagi ini sudah masuk musim kemarau, jadi kita harapkan proyek strategi nasional ini langsung berfungsi atau langsung bermanfaat untuk masyarakat sendiri. Iya, baik. Terima kasih, Kariki. Kita akan lanjut lagi, Kariki, di berita yang ada di trending topik Saya Radio 100 FM, pemirsa. 5 trending topik diantaranya, Pras Teguh pamit undur diri dari podcast Warung Kopi. Fuji Kaze gelar konser di Jakarta pada November mendatang. Film Kang Mak raih versi Indonesia sedot 15 juta penonton dalam 5 hari. Coldplay cetak rekor tur konser rock terlaris raup 15 triliun rupiah. Dan yang terakhir, film Drakor tayang September 2024. Ini film horor pasti selalu diminati oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Lampung sendiri. Seperti apa tanggapan Anda terkait film Kang Mak sendiri, jadi Kariki? ini film Kang Mak ini adalah film adaptasi dari Thailand ya. Jadi ini film bergenre horor komedi. Nah, ini salah satu genre yang memang disukai oleh
penonton-penonton di Indonesia. Nah, jadi selama 5 hari ada sekitar 15 juta penonton. Nah, jadi ini cukup membanggakan karena memang di dalamnya juga ada aktor-aktor yang memang sudah mumpuni ya, seperti Pino Gebastian dan juga Marsha Timothy, pasangan suami istri. Kemudian ada beberapa komika, kemudian Andre Taulany dan lainnya. Jadi ini cukup familiar tokoh-tokoh atau aktor di dalamnya. Jadi ketika cerita ini disajikan atau ditonton oleh masyarakat, ini membuat masyarakat ketawa walaupun itu ada horornya. Jadi ini cukup dinantikan atau cukup membuat seni film bergairah gitu. Iya, jadi ini komedi horor seperti itu ya Kak Riki. Mungkin nanti kita juga bisa tonton Kak Riki ya, karena ini juga menarik perhatian sekali pemirsa, mungkin juga bisa mengisi hari-hari Anda. Dan terima kasih Kak Riki sudah bergabung bersama saya di Bedah Tajuk kali ini, pemirsa Metro TV Lampung. Usai sudah perjumpaan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.